Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramdhani, NPM 21125401. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Nah, Islam, kita sudah tahu Islam sangat mempelopori ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu pengetahuan merupakan wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya yang diturunkan pertama kali kepada Nabi kita, melainkan ilmu pengetahuanlah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada pesan literasi, yaitu Iqra sekaligus qalam. Artinya dapat kita pahami yang saya sebutkan tadi, makna Iqra ada mempunyai 5 hal, dan di saat bersamaan pembacaan terkait meski disinergikan dengan allazi allama bil qalam, yaitu menuliskannya supaya teks-teks itu bisa bermanfaat untuk kehidupan dunia. Nah, siapa sih yang tidak tahu dan yang tidak kenal dengan Imam Al-Ghazali? Nah, bukankah kita mengenalnya dari tulisannya? Bahkan Al-Quran itu sendiri tertulis sehingga bisa abadi sampai sekarang atau sampai hari kiamat nanti. Nah, di sini saya kan tadi membahas tentang istilah pendidikan di dalam Al-Quran. Nah, di sini ada 10 istilah pendidikan dalam Al-Quran. Pertama, tarbiyah, ta'lim, ta'dib, tadriz, ada tazkiyah, tazkirah, ada tadabbur, tafaqquh, tilawah, dan yang terakhir pendidikan diistilahkan dengan al-irsyad. Nah, menariknya terma-terma atau istilah-istilah yang tadi memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, artinya betapa sulitnya sebuah proses pembelajaran dan pendidikan. Nah, di sini ada seorang profesor yang bernama Malik Fajar pernah mengatakan, nah, tidak akan terwujud sebuah pendidikan tanpa pembiasaan, dan tidak akan terwujud pembiasaan tanpa pembudayaan. Nah, artinya pembiasaan, pembudayaan akan mengarah pada kesadaran pendidik. Nah, tetapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjadi pendidik yang bisa dikatakan sekarang ini sangat the best atau sangat luar biasa. Nah, Nabi Muhammad itu bisa sanggup mengamalkan 10 istilah pendidikan di dalam Al-Quran itu. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu tarbiyah. Kita dapat memahami pembelajaran yang diberikan guru pada murid atau pendidik ke peserta didik dengan cara mengenal potensi diri ke peserta didik. Nah, yang kedua yaitu istilah pendidikan yang disebut dengan taklim adalah proses pendidikan yang menekankan pada spesialisasi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada ta'dib, yaitu proses pendidikan yang memberikan kepada peserta didik berupa keteladanan, budi pekerti, atau mengajarkan tentang adab-adab. Artinya dalam proses tarbiyah tadi, seorang pendidik harus mengenal potensi dari peserta didiknya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, bagaimana ia mengetahuinya dari visual ataupun dari audio. Nah, adapun dalam konteks taklim tadi, bagaimana seorang pendidik atau seorang guru itu bisa memberikan spesialisasi atau memberikan ilmu kepada peserta didiknya. Apakah ia dijadikan sebagai ahli teknologi atau ahli tasawuf, tafsir atau hadis atau ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, dan adapun di dalam ta'dib tidak kalah pentingnya dari dua istilah tadi, yaitu tarbiyah dan taklim. Nah, di ta'dib ini
seorang pendidik harus mengajarkan budi pekerti kepada peserta didiknya. Mungkin inilah kolerasinya yang disebutkan tadi Profesor Malik Fajar, bahwa tidak akan terwujud pendidik tanpa pembiasaan dan pembudayaan. Nah, contohnya seperti kita mengajarkan terhadap anak-anak untuk mengucapkan salam setiap mau masuk di dalam rumah. Nah, tidak hanya di rumah, jikalau ingin sebuah pendidikan itu menjadi pembudayaan, setiap masuk di dalam ruangan, jadi setiap masuk di dalam ruangan apapun dia mengucapkan salam. Nah, jadi dengan kesadaran pembudayaan itulah akan terwujud kepada pendidikan. Nah, adapun yang keempat, tadris, yaitu proses pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang menekankan pengulangan. Nah, hal ini mungkin kita bisa korelasikan ke dalam pesan Iqra sendiri yang tidak hanya terulang satu kali, melainkan terulang sebanyak 5 kali. Nah, artinya dengan pengulang-pengulang itu memberikan kesempatan kepada seorang untuk menguatkan ingatannya, sekaligus menguatkan pemahamannya dalam ilmu pengetahuan. Nah, dan yang kelima ada tazkiyah, yaitu proses pembelajaran yang menekankan pembersihan batin kepada anak didik kita. Hari ini kita melihat betapa menurunnya atau merosotnya moral yang terjadi kepada anak-anak didik. Nah, artinya pesan seorang pendidik itu harus mampu memberikan nilai-nilai rohani kepada peserta didik agar membentengi dirinya. Nah, ada sebuah kata di sini, al-maddah muhimmah. Nah, materi itu penting, walakin aqtariqah minal maddah. Nah, tetapi metode lebih penting daripada materi. Nah, akan tetapi al-mudarris ahammu minat tariqah. Seorang guru itu lebih penting daripada materi dan cara mengajarkannya. Dan ada yang lebih penting lagi daripada yang tadi, yaitu waruhul mudarris ahammu min nafsi, yaitu roh batin seorang guru yang akan sangat mempengaruhi para peserta didik. Peserta didik tidak diajarkan untuk sombong, dengki, karena dengki adalah dosa pertama iblis kepada manusia. Nah, yang keenam ada istilah tazkirah, yaitu proses pembelajaran yang menekankan pemeliharaan pengetahuan. Nah, yang ketujuh tadabbur, yaitu proses pembelajaran yang menekankan kemampuan untuk menangkap makna tersirat di balik sebuah fenomena. Yang ke-8 ada tafakuh, yaitu proses pendidikan yang menekankan kekuatan berpikir guna menangkap hikmah di balik berbagai putusan Allah SWT. Termasuk salah satunya yang kejadian pada tahun kemarin, yaitu kejadian corona. Nah, pada tahun lalu itu mungkin memberikan kita banyak hikmah yang positif di balik wabah corona itu. Nah, ada yang ke-9 tilawah, yaitu proses pendidikan yang menekankan motivasi terhadap peserta didik. Nah, jadi seorang pendidik itu memotivasi terhadap peserta didiknya supaya lebih semangat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, dan yang terakhir yaitu al-irsyad, yaitu proses pembelajaran yang menekankan nasihat-nasihat dan petunjuk kepada peserta didik. Jadi pendidik itu selalu menasihati kepada peserta didiknya. Jadi kesemua terma-terma itu akan sangat mempengaruhi kemajuan sebuah proses pendidikan. Nah, khususnya pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah dari kata-kata saya atau penyampaian saya, mohon dimaafkan, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Mungkin ini saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.